Hai guys, udah malam sih dia, udah malam guys. Emang kalian nggak mau ngobrol walaupun kita udah malam? By the way, ini live pertama setelah aku lulus sidang. Makasih ya. Maksud tweet huhuhu ciput nggak ada maksud apa sih, itu sebenarnya karena aku papnya nangis aja, jadi aku captionnya huhuhu ciput gitu. Guys, kalian lihat deh aku background aku hari ini, bunga dari teman-teman aku. Makasih ya Kak Dianto. Bunga dari teman-teman aku, akhirnya aku lulus tepat waktu. Hari ini kan aku kan mau ini ya, mau cerita-cerita tentang sidang ya guys ya. Iya, aku buram ya guys, aku juga merasa kayak agak buram. Rencana berikutnya apa sih? Rencana berikutnya tentu saja apa coba? Apa coba? Jujur itu kayak itu hal yang aku jawab ke dosen-dosen aku tahu, karena dosen aku sebenarnya mereka udah banyak yang tahu kayak aku tuh sambil kerja gitu ya, jadi selama kuliah. Terus kemarin pas habis sidang pun jadi kayak ditanya gitu kayak gede banget musiknya deh, ditanya kayak kamu habis lulus mau apa dulu gitu kan, ditanya kayak gitu. Terus aku bilang pokoknya dia nanya dulu tadinya, dia nanya kamu masih tertarik gak kerja di, maksudnya tertarik gak masih bekerja di interior design gitu kan. Aku bilang kayak masih bu. Terus itu ditanya kayak tapi beberapa tahun ini akan fokus dulu dengan kerjaan aku gitu ngomongnya. Aku tuh udah ini juga tahu, aku udah long text juga di PM karena aku tuh mengucapkan terima kasih karena menurut aku kalian juga kayak bagian dari kelulusan aku banget, sumpah. No sepik tapi menurut aku tuh kalian juga sangat-sangat mendukung aku. Intinya gengs, aku merasa aku tuh kayak oh my god, sebenarnya kayak lumayan curhat kali ya. Ya aku merasa kayak wow banget karena dari aku masuk JKT itu aku udah kuliahan, jadi aku tuh full kuliahan sambil JKT-an, aku nggak pernah kayak JKT-an full gitu. Tapi by the way aku mau cerita tentang sidang dulu. Kemarin seru banget guys. Jadi sebenarnya nih guys, kalian tahu kan aku tuh ngomong sidang aku itu aku nggak tahu tanggal berapa karena aku belum dapat jadwal sidang. Kalian tahu nggak, hal itu terjadi sampai H-1 aku sidang, aku belum tahu aku sidang. Gila gak sih guys? Aku tuh merasa itu kayak crazy banget gitu. Pokoknya intinya dia itu aku kan hari sidang kan kemarin kan, Selasa kan. Senin itu kita tuh emang ada kegiatan ke kampus buat ngumpul perlengkapan sidang. Kita kayak nge-display apa yang udah kita kerjain gitu kan, kita kasih lihat. Tapi sidangnya itu tanggal besoknya atau 2 hari setelahnya atau 3 hari setelahnya gitu. Sedangkan aku belum dapat jadwal sidang. Makasih ya Kak Ahmad, aku belum dapat jadwal sidang sama sekali. Jadi kan ada aplikasi gitu guys. Karena makasih ya Kak Eki ya. Kalau misalkan teman-teman aku itu dari seminggu sebelumnya mereka tuh udah dapat jadwal sidang karena mereka udah aman gitu loh. Jadi kayak di aplikasinya ditunjukin kayak kamu tuh di kelas ini, di hari ini, di jam ini gitu kan. Sedangkan aku nggak ada guys. Jadi pas aku cek, kalau aku buka aplikasi aku guys, itu nggak ada apa-apa guys, kosong. Tulisannya tidak ada jadwal, tidak ada plan gitu kan. Oke, waduh, nggak sidang kah aku gitu. But you're here in my heart. Terus abis itu oke, kalau gitu aku sekarang mau cerita tentang sidang aku kemarin ya guys. Ini sebenarnya aku tuh sidang kemarin guys. Aku tuh kan dapet hari pertama, tapi di hari pertama itu aku dapet yang urutan paling terakhir. Nah jadi hari pertama itu ada sebenarnya juga kelasnya itu banyak. Jadi kelasnya banyak dengan artian ada misalnya kelas A, B, C, D, E gitu ya. Jadwalnya samaan, tapi dosennya beda-beda dong yang ngecek kan. Dan aku dapet dosen yang paling killer guys. Ini bener-bener aku the real killer. Sebenarnya aku sering banget ceritain dia di live, tapi aku nggak sebut nama ya. Tapi aku sering ceritain dia live karena dia tuh cewek dan dia tuh yang bener-bener killer banget. Dan dia sebenarnya killer dan aku segani dan aku hormati sih. Tapi sebenarnya takut juga ya kalau jadi dosen nguji ya. Tapi karena udah dapet jadi kayak ya udah mau gimana lagi gitu. Dia itu terkenal dengan omongannya yang pedas guys. Habis itu pokoknya pedas dan kritis karena dia itu belajar dan berkuliah sampai S3. Jadi udah pasti ilmunya tuh banyak banget gitu ya. Aku merasa kayak
orang-orang yang udah kuliah sampai tinggi-tinggi tuh pasti kayak mereka tuh sangat-sangat pintar dan emang sangat berilmu. Makanya mereka tuh bisa se-strict itu sama mahasiswa-mahasiswa. Jadi kayak makasih ya Kak Reza ya. Jadi aku sebenarnya mengerti alasan mengapa dosen-dosen tuh galak gitu loh. Aku juga merasa kayak gak apa-apa banget emang galak gitu. Dan aku malahan menurut aku sebagai mahasiswa emang harus kita yang bisa menghadapi dosen-dosen itu gitu loh. Mencari cara biar bisa membuat dosen itu percaya sama kita gitu kan. Jadi oke, langsung aja aku ngomong. Aku spill. Aku tuh disuruh ngumpul jam 8.30. Tapi mulai briefingnya jam 9. Jadi jam 9 kita masuk kelas. Terus dikasih tahu, pokoknya kayak dikasih tahu tentang briefingnya. Ini kan sama dosen yang aku bilang dosen itu ya. Habis itu kayak dari awal dia udah bilang kayak kalian kan udah gini selama 1 semester. Kalian harus bisa ngedefense pendapat kalian harus bisa mempertahankan skripsi kalian. Jangan sampai yang kalian udah bikin tuh diubah gitu kan. Terus habis itu kita ya udah iya dong, karena ya briefing awal gitu kan. Dan aku tuh lumayan kayak pada saat itu aku belum merasakan kedeg-degannya karena aku itu dapat jadwal tuh jam 4 sore, sedangkan tuh masih jam 9 pagi kan. Jadi aku merasa kayak oke, masih banyak waktu buat aku untuk latihan gitu kan. Dan aku sejujurnya dari kemarin-kemarin tuh belum sempat buat latihan presentasi. Sempatnya buat nyiapin materi presentasi tapi belum siap latihan presentasi karena waktunya gitu kan. Akhirnya aku latihan tuh pas teman-teman aku lagi pada maju gitu kan. Pas belum giliran aku latihan gitu. Terus abis itu pas aku masuk guys, sebenarnya dari pas teman-teman aku pada masuk juga pas keluar itu kita kayak menunggu banget ekspresi teman pas keluar, ngerti gak sih? Kayak karena kita penasaran juga kan bakal segimana sih, bakal dibantai apa sih sama dosennya gitu kan. Ternyata temen aku nih yang pertama keluar, dia kayak mukanya tuh kayak sedih banget, kayak yang kayak pasrah banget. Giliran aku dipanggil guys, terus pas aku dipanggil itu akhirnya dipanggil sama dosen utama yang di sore hari. Terus abis itu dia itu adalah dosen yang sangat baik dan menurut aku sangat mengayomi. Jadi dia tuh panggil aku, terus abis itu dia ngomong kayak gini guys, ayo pertunjukan udah mau dimulai. Dia ngomong kayak gitu karena dia tahu aku itu sering show gitu kan. Habis itu aku masuk kelas gitu. Sebetulnya aku merasa aku harus santai-santai aja sih guys, karena kalau aku terlalu takut dan deg-degan, aku takutnya malah jadi gak lancar itu. Makasih ya KB ya. Jadi aku udah makasih Kak Laberto. Aku sudah memutuskan biar aku tenang-tenang aja, biar aku aman-aman aja pas presentasi. Terus akhirnya ya udah aku berbicara dengan santai kan sebenarnya kan. Tapi ternyata aku ngomong kayak dosen aku ngomong terlalu cepet. Makasih ya Kak Ken ya. Akhirnya aku turunin tempo bicara aku supaya lebih lambat dikit gitu kan. Tapi sebetulnya emang mereka tuh harus galak nih, kayak dosen penguji tuh harus galak karena biar kita tuh jadi bener-bener aware sama everything gitu loh guys, menurut aku tentang seni pertunjukan. Tapi ternyata selama proses itu, makasih Kak Yosua, selama proses itu banyak banget hal-hal yang aku tambah. Jadi yang awalnya harus seni pertunjukan aja, ternyata aku juga menambahin banyak banget. Terima kasih Kak Adianto. Banyak banget hal-hal yang di luar seni pertunjukan. Kayak aku tuh ada tambahin pameran juga. Tapi pamerannya aku tuh terlalu banyak banget ngebahas thank you so much Kak Dandi. Terlalu banyak ngebahas hal-hal lain yang selain pertunjukan gitu. Misalkan kayak aku bahas tentang karya seninya, lukisan, kayak patung-patung, kayu-kayu. Terus misalkan anyaman-anyaman, aku tuh banyak banget bahas kain-kain gitu. Aku terlalu banyak bahas. Jadi menurut dosen aku itu jadi intisari dari si judul aku tuh hilang. Dan dimana kayak menurut mereka itu tuh permasalahan karena jadi judul aku apa, tapi aku itu banyaknya ngedesainnya apa gitu loh guys. Dan juga jadi banyaknya yang aku bahas di tulisan aku tuh nggak ke situ gitu loh. Mungkin ada, tapi karena kebanyakan yang lain jadi ketutup infonya. Ditambah 1 semester lagi ya Sin. Makasih ya Kak Rupreup. Gitu dia ngomong gitu guys. Tapi abis itu aku langsung kayak menjawab dengan solusi aku akan masalah itu gitu guys. Dimana aku mau menjawab bahwa aku tuh nggak mau nambah 1 semester lagi, tapi aku akan memperbaiki hal-hal yang titik-titik dimana yang dia permasalahin gitu. Karena apa ya, jujur aku tuh kayak aku merasa aku tuh punya banyak pemikiran yang udah aku tetapkan gitu loh.
maksudnya aku kayak orangnya tuh punya banyak ekspektasi akan banyak hal itu loh guys. Jadi kayak aku bilang, pokoknya aku merasa kayak sebelum aku sidang pun mau apapun yang terjadi aku harus lulus gitu loh. Itu hal yang sama kayak pas aku lagi skripsian juga. Walaupun ketentuannya aku nggak bisa skripsian sambil nambah 2 matkul, tapi aku waktu itu juga aku udah berpikir apapun yang terjadi aku mau lulus tepat waktu. Makasih ya Krisnaldi ya. Apapun yang terjadi aku nggak bakal mau melepaskan itu. Makasih ya Kak Alberto. Dan menurut aku itu juga hal yang udah aku terapkan ke banyak hal gitu sih guys. Itu sih guys. Terus habis itu akhirnya udah masuk ke fase pengumuman gitu guys. Fase pengumuman. Terus akhirnya sebenarnya lumayan takut sih guys, karena bayangin aku di prank guys sama dosennya. Aku di prank guys, jadi kita disuruh masuk gitu kan. Terus habis itu disuruh berbaris gitu. Terus habis itu akhirnya kayak aku satu kelas berenam kan guys. Akhirnya diumumin kayak ada temen aku ada yang diumumin duluan kayak kamu lulus nilainya ini gitu kan. Terus abis itu bahkan crazy banget guys, ada temen aku yang di prank dia nggak lulus, jadi kayak disuruh geser gitu, kayak bilang udah kamu nanti deh kita berumumin gitu guys. Dibilang kayak bisa kok ngulang semester, dia ngomongin kayak gitu guys. Nah habis itu pas aku di prank juga guys. Aku di prank kayak aku sama satu temen aku disuruh kayak kamu ke samping dulu ya. Itu kayak aku sebenarnya tadinya pede-pede aja sih, karena aku merasa kayak pasti lulus lah gitu kan. Cuman pas di prank kayak gitu, pas aku disuruh geser aku kayak agak netting sedikit ya. Aku sampai kayak tanya-tanya temen aku kayak emangnya tadi lo gimana gitu kan. Gak nangis guys, cuman kayak agak takut gitu loh. Cuman akhirnya kayak langsung pokoknya dibilang tetap lulus gitu loh. Akhirnya kayak dibilang kayak aku lulus gitu kan. Dan akhirnya aku kayak seneng banget sih, kayak akhirnya semua usaha aku kayak terbayar gitu loh. Jadi teman-teman, terima kasih ya. Aku